Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1337. Chapter 1337, Rekor Kemenangan Ganda. Situasi pasti seperti pistol. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin benar-benar bisa menang. Dia meraih kemenangan dengan membalikkan keadaan. Perubahan radikal dalam kehidupan manusia benar-benar. Bahkan ia sempat kaget saat menyaksikan adegan di mana Tang Wulin akhirnya mengalahkan Zhang Diang. Apakah Tang Wulin sudah begitu kuat? Itu tidak benar. Sepertinya itu tidak datang dari kekuatannya sendiri, tetapi dia harus meminjam beberapa bentuk kekuatan lain untuk dirinya sendiri. Tapi meski begitu, dia masih bisa meminjamnya. Enci merasa murung pada saat bersamaan. Dia mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali pemuda ini lagi. Damas Tulip, Gold Song dan Overlord Dragon masing-masing berubah menjadi cahaya sebelum menyatu menjadi tubuh Tang Wulin dan menghilang. Tang Wulin memandang Enci sambil tersenyum. Presiden, apakah Anda akan membuat pengumuman sekarang? Enci meliriknya dengan kepahitan yang tersembunyi. Dia mengangguk ke arah bilik komentar. Ini adalah kompetisi yang sangat diantisipasi yang diadakan di hadapan semua warga Kekaisaran Bintang Luo sehingga dia tidak akan pernah bisa bertindak sesat. Tindakan Zhang Diang yang secara aktif menyerang Tang Wulin sebelumnya pasti akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Pagoda Roh. Enci tidak pernah bisa lebih mempermalukan Kekaisaran saat ini. Putaran kedua pertempuran 5 Dewa, Sekte Tuan Tang menang. Kemenangan beruntun ganda. Di sisi lain, panggung penonton tidak lagi sepi setelah pengumuman pemenang babak ini. Suara-suara naik satu demi satu dan bahkan ada banyak sorakan untuknya. Ada juga suara-suara menyenangkan bernada tinggi yang jelas-jelas berasal dari perempuan. Select Six Monsters bahkan telah melompat turun dari platform secara berurutan. Ini adalah kemenangan beruntun ganda, ini adalah kemenangan beruntun ganda dalam pertempuran 5 Dewa. Apalagi yang lebih menarik dari itu sekarang? Tang Wulin hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan seluruh kerajaan dan menerima hasil yang membanggakan dari dua kemenangan beruntun. Itu memiliki efek pendorong yang sangat kuat pada kepercayaan dirinya, reputasinya, dan juga pertumbuhan kemampuannya. Dengan dua kemenangan sebagai basisnya, apa yang akan terjadi bahkan jika dia kalah dalam 3 ronde berikutnya? Sayang sekali dia kalah 3 dari 5 ronde. 2 putaran sudah cukup untuk Sekte Tang. Adapun Star Luo Empire, reputasi Tang Sekte di sini pasti akan mencapai ketinggian baru. Tang Wulin sudah menjadi Master Sekte dari Sekte Tang dengan pengakuan dari orang-orang di Kekaisaran Bintang Luo. Orang harus tahu bahwa meskipun Smiley Face Dou Luo berada di posisi Tang Wulin, dia mungkin belum tentu bisa meraih kemenangan di 2 ronde ini. Tubuh Tang Wulin terlempar ke udara oleh Select Six Monsters yang telah berlari ke arena. Tang Wulin, di sisi lain, menemukan bahwa dia tidak percaya bahwa dia bisa menang dalam kenyataan. Dia menang di babak krusial kompetisi tersebut. Ketika dia melihat bahwa lawannya adalah Hyper Dou Luo dari Pagoda Roh, harapannya untuk memenangkan ronde ini benar-benar berkurang. Kemampuan Zhang Diang jauh melebihi dia. Tang Wulin memiliki lawan yang sulit dimenangkan dalam pertempuran jiwa roh. Tidak peduli seberapa yakin Tang Wulin terhadap jiwa rohnya, basis kultivasinya tidak mencukupi. Jadi peningkatan jiwa rohnya secara alami tidak akan pernah bisa mencapai level Hyper Dou Luo. Dan meskipun garis darah Raja Naga Emas mampu memperkuat jiwa roh ini, efeknya masih terbatas. Ketika Thunderclap Netherfiend muncul, Tang Wulin sudah berasumsi bahwa dia akan kalah. Serangan yang diluncurkan oleh Thunderclap Netherfiend benar-benar terlalu kuat sehingga Tang Wulin pun terkejut. Di sisi lain, Damas Tulip tiba-tiba meminta battle assignment saat itu. Segalanya mulai berubah sejak saat itu. Damas Tulip memberitahunya bahwa tindakan lawan menggunakan makhluk jiwa tipe tumbuhan seperti mencari azab mereka. Thunderclap Netherfiend bukanlah sesuatu yang mampu didominasi lawan. Ini adalah kesempatan besar yang terjadi hanya sekali seumur hidup untuk Yang Mulia, Tang Wulin. Ini karena tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi jiwa roh terakhir Yang Mulia selain Thunderclap Netherfiend. Meskipun Tang Wulin belum memahami alasan dibalik mengapa Thunderclap Netherfiend paling cocok untuk dirinya sendiri saat ini, dia hanya bisa mempercayai Damas Tulip. Keterampilan jiwa natur, S-Child dilepaskan. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan aura semua tanaman di seluruh surga Dou City.
Kekuatan alam melonjak dan dimasukkan ke dalam tubuhnya sebelum dipindahkan ke Damas Tulip. Di bawah konduksi Damas Tulip, kondisi Gold Song stabil pada saat itu dan kemudian Damas Tulip berkomunikasi dengan Thundercelap Netherfin. Tang Wulin belum mempelajari detail spesifik dari komunikasi di antara mereka. Namun, dia sudah mengetahui hasilnya ketika dia mengirimkan Overlord Dragon. Thundercelap Netherfin sudah membuat pilihannya saat itu. Semua yang terjadi setelah itu sederhana. Semua perputaran arus terjadi karena kedatangan Thundercelap Netherfin dan lawan pada akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Dia mencapai kemenangan terakhir. Tang Wulin ingin kembali ke Sekte Tang secepat mungkin sekarang sehingga dia bisa menanyakan Damas Tulip untuk klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Thundercelap Netherfin. Bisakah dia benar-benar menggunakan Thundercelap Netherfin sebagai miliknya? Kekuatan jiwa roh yang ditampilkannya hari ini benar-benar menakutkan. Namun, Tang Wulin menemukan suatu masalah. Rasanya seolah-olah bahkan Thundercelap Netherfin sendiri tidak mampu melakukan kontrol penuh atas kekuatannya. Terlepas dari itu, dia benar-benar menang lagi. Dain Yun menepuk dadanya tempat payut asterisranya yang indah berada. Dia menghembuskan nafas lega. Ada periode waktu sebelumnya ketika dia mengira Tang Wulin akan kalah dalam kompetisi hari ini. Dia bahkan merasa seperti jantungnya akan memanjat tenggorokannya. Ketika dia mengetahui bahwa lawan Tang Wulin hari ini adalah Zhang Diang, dia telah mengutuk Enci di dalam hatinya. Presiden Enci sangat menyadari hubungan permusuhan antara Tang Sekte dan Pagoda Jiwa namun dia mengundang Zhang Diang ke kompetisi ini. Bagaimana jika Zhang Diang meletakkan tangan pembunuh di Tang Wulin dalam kompetisi? Karena itu, dia telah menatap kompetisi selama ini dan dia berencana untuk memasuki arena dan menghentikan prosesi ketika situasinya benar-benar terlihat buruk. Namun, dia juga mengerti bahwa kompetisi level ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia hentikan bahkan jika dia mau. Tidak lama kemudian, dia pernah mencoba menantangnya. Namun, keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Kemampuannya telah berkembang sejauh mana dia hanya bisa memandang sampai sekarang, apalagi saingannya. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa melihat sosoknya yang pergi lagi. Namun, Dai Yun juga merasa bangga dengan pandangan jauh ke depan. Dia sudah menatapnya ketika dia baru saja mulai sangat menonjol 6 tahun lalu. Dia menyukai kesetiaan, keseriusan, dan juga ketekunannya yang pantang menyerah. Dia pasti akan mencari cara untuk membuatnya tinggal di Kekaisaran Bintang Luo kali ini dan tetap di sisinya apapun yang terjadi. Dia tanpa sadar mengepalkan tangan mungilnya. Dai Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam hatinya. Wulin luar biasa. Anda sedang dalam rentetan kemenangan beruntun. Ayah pasti sedang cemberut sekarang. Aku akan melihat-lihat, lihat dan senyuman, lalu aku tidak akan bicara. Ekspresi Dai Tianling benar-benar aneh saat ini. Dia juga tidak percaya ketika dia melihat Tang Wulin menjadi pemenang kompetisi ini. Bagaimana Zhang Diang kalah? Jika seseorang mengatakan bahwa posisi Huang Zheng yang dapat diganti, maka hanya Enci yang dapat menyaingi Zhang Diang menilai dari jiwa roh mereka. Bahkan Smiley Face Douluo jauh lebih lemah di area ini. Satu orang hanya diizinkan untuk mewakili Kekaisaran Bintang Luo dan bertarung untuk satu pertempuran masing-masing dalam pertempuran 5 dewa. Dengan demikian, Zhang Diang benar-benar pilihan terbaik karena tidak ada yang lebih kuat darinya. Bahkan menilai dari keseluruhan kompetisi, Tang Wulin seharusnya menggunakan beberapa bentuk trik khusus untuk membalikkan keadaan. Namun, dia memiliki jiwa roh paling kuat di Kekaisaran Bintang Luo tidak peduli bagaimana dia melakukannya dan dia sekarang dianggap pantas mendapatkan reputasi itu. Bocah brengsek ini. Melapor ke Yang Mulia. Ini adalah informasi darurat. Seorang pengawal istana berlari dengan tergesa-gesa dan membungkuk memberi hormat. Apa yang terjadi? Dai Tianling merasa dadanya menegang. Sejak dia mengetahui bahwa Federasi Douluo mungkin dapat berperang kapan saja, dia selalu menyadari bahaya di setiap suara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua tanaman di seluruh kota Bintang Luo tumbuh dengan liar. Banyak tanaman yang bermekaran dengan bunga segar meski saat ini bukan musim berbunga. Banyak tanaman di daerah sekitar kota Bintang Luo juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang cepat. Dai Tianling tertegun sejenak. Kirim seseorang untuk menyelidiki sekaligus untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ya Yang Mulia. Semua tanaman tumbuh liar. Apa yang sedang terjadi? Dai Tianling berdiri dengan tergesa-gesa dan meninggalkan peron dengan langkah cepat. Tang Wulin, Tang Wulin, Tang Wulin. Ketika kendaraan Tang Sekte meninggalkan Kolisem, kerumunan orang sudah memblokir pintu keluar.
Segala macam suara sorak-sorai naik satu demi satu. Namun, ada lebih banyak orang yang berharap untuk melihat guru sekte Tang dari dekat. Dengan tentara pertahanan kota membuka jalan mereka, kendaraan sekte Tang keluar dari pengepungan yang ketat dengan susah payah dan kembali ke markas. Rangkaian kemenangan ganda dari pertempuran Meisha dan pertempuran jiwa roh tidak diragukan lagi telah membangun reputasi Tang Wulin. Sekte Tang juga mendapat manfaat dari situasi ini karena apalagi yang dapat menghasilkan efek iklan yang lebih baik. Soul Land 3 Chapter 1338 Chapter 1338, Alasan Pembelotan Thundercelap Netherfiend. Setelah mereka kembali ke markas, Tang Wulin kembali ke kamarnya dengan alasan ingin istirahat. Dia menenangkan semangatnya dan menyimpulkan kejadian dalam pertempuran jiwa roh hari ini. Sudah lama sejak dia melepaskan skill Jiwa Natur S-Child miliknya. Sebenarnya karena skill ini menghabiskan terlalu banyak energinya sehingga dia tidak sering menggunakannya. Namun, rasanya agak berbeda saat dia melepaskan Natur S-Child hari ini. Setelah partikel energi dari luar memasuki tubuhnya tampaknya telah menimbulkan beberapa umpan balik terhadap partikel energi tersebut. Rasanya seperti bernapas. Energi mengalir dan mengalir di antara setiap tarikan dan hembusan. Kali ini, Natur S-Child mengonsumsi energi jauh lebih sedikit daripada yang diharapkannya. Namun, efek yang dimilikinya sama kuatnya. Itu secara alami berkat kekuatan yang dikumpulkan oleh Natur S-Child untuk jangka waktu yang lama sehingga dia bisa mengalahkan Zhang Deyang pada akhirnya. Justru ketika energi di dalam tubuhnya telah mencapai maksimum. Dengan kualitas tubuhnya, kekuatan jiwanya mencapai kapasitas maksimal bukanlah masalah kecil. Selain itu, asal-usul Zhang Deyang telah rusak karena jiwa rohnya hancur. Itulah mengapa dia langsung dikalahkan oleh Tang Wulin. Ini adalah hasil dari pertarungan yang berlarut-larut di mana lawannya kelelahan. Bukannya basis kultivasinya telah meningkat ke titik di mana dia bisa bersaing dengan lawannya. Dia telah bertarung tanpa menahan diri dalam pertempuran hari ini. Itu juga memperdalam pemahamannya tentang Natur S-Child. Mungkinkah ini juga karena berkah dari plane tersebut? Mungkin Natur S-Seed sedang bangkit dan mulai tumbuh. Apapun masalahnya, itu adalah kabar baik. Sayangnya, sangat sulit untuk menerapkan Natur S-Child dalam pertarungan sebenarnya. Ini karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi, terlalu lama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kain Sutera, Tang Wulin berseru dalam hatinya. Dengan kilatan cahaya, Damas Tulip muncul di hadapannya. Dia menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Tuanku, saya yakin Anda memiliki banyak pertanyaan di hati Anda. Sebenarnya, Anda adalah anak alam. Di dunia ini, tidak mungkin ada tanaman yang melawan Anda. Hanya saja Thundercelap Netherfiend tidak mengetahui identitas Anda. Saya meminta Anda untuk melepaskan aura alam anak Anda sehingga bisa memastikannya. Tang Wulin sedikit mengangguk. Saya telah memikirkan tentang itu juga. Saya masih penasaran, bagaimana Anda meyakinkannya untuk membelot. Bagaimanapun, Master Jiwa dengan siapa roh jiwa menandatangani kontrak sangat penting. Jika itu mengkhianati Master Jiwa, itu mungkin akan berakhir dalam situasi yang buruk. Damas Tulip mengangguk. Begitulah adanya. Pertama, Thundercelap Netherfiend mempercayai Anda sepenuhnya karena Anda adalah anak alam. Anda adalah orang yang dipilih oleh Life Seed. Ini berarti bahwa Anda adalah pilihan setiap tanaman, pilihan alam. Tidak ada alasan untuk mencurigai Anda. Adapun mengapa ia membuat keputusan begitu cepat, sebagian karena ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan Anda sebagai tanaman dan sebagian lagi karena ia tidak senang saat tinggal dengan inangnya. Oh, Zhang Deyang tidak memperlakukannya dengan baik. Apakah dia tidak merawat jiwa roh yang begitu kuat? Damas Tulip menjawab, bukan karena dia memperlakukannya dengan buruk, tapi Zhang Deyang telah melanggar kontrak. Saat itu, banyak ahli spirit pagoda telah bekerja sama untuk menangkap Thundercelap Netherfiend ini. Tanaman seperti Thundercelap Netherfiend lebih baik mati daripada membiarkan dirinya ditawan. Jika mereka dibiarkan hidup di alam liar, mereka akan terus menarik petir untuk mengolah diri sampai hari mereka menghancurkan diri sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan meledak selama proses kultivasi berkelanjutan, mereka tidak akan berhenti berkultivasi. Begitulah kegigihan mereka. Salah satu poin terpenting yang digunakan Zhang Deyang untuk meyakinkan Thundercelap Netherfiend adalah bahwa dia akan membantunya menyelesaikan penanamannya dan membantunya mengatasi masalah karena tidak dapat menahan petir. Dia akan membantunya menumbuhkan sampai 100.000 tahun, membebaskan batas, dan menjadi rumput abadi yang nyata, rumput abadi dengan atribut petir. Namun,
Zhang Geyang mulai menemukan banyak alasan untuk mengingkari janjinya padahal itu benar-benar menjadi jiwa rohnya. Jika tebakan saya benar, bukan karena Zhang Geyang tidak ingin membantunya berkembang, itu juga akan bermanfaat baginya. Sebaliknya, dia tidak memiliki kemampuan untuk memulai. Energi Thunderclap Netherfiend terlalu keras. Banyak risiko harus diambil untuk meningkatkannya. Sebagai seorang master jiwa, siapa yang bersedia membantu jiwa rohnya dalam meningkatkan dirinya dengan risiko meledak? Oleh karena itu, Zhang Geyang tidak hanya tidak membantu Thunderclap Netherfiend terus membudidayakan, tetapi dia juga menyegel kemampuannya dengan kontrak. Dengan cara ini, itu tidak akan dapat terus meningkatkan dirinya sendiri dan Zhang Geyang akan aman. Namun, Thunderclap Netherfiend telah kehilangan kesempatannya. Saat itu, Thunderclap Netherfiend telah melepaskan dirinya dari tubuh utamanya dan menjadi jiwa roh. Jika meninggalkan Zhang Geyang, dia akan segera mati. Itu selalu menunggu kesempatan dan kita adalah kesempatan itu. Apa yang tidak bisa dilakukan Zhang Geyang, Anda pasti bisa melakukannya sebagai Nature S Child. Sebenarnya, pertumbuhan Thunderclap Netherfiend membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar untuk melindungi dan membimbingnya. Siapa lagi selain kamu yang lebih cocok untuk itu? Tang Wulin melihat Damas Tulip dan memproses apa yang baru saja dia katakan. Jadi Anda sangat memikirkannya. Anda ingin itu menjadi jiwa roh cincin jiwa terakhir saya. Damas Tulip menganggukkan kepalanya. Kenapa tidak? Ini kesempatan bagus. Tahukah Anda betapa sulitnya bagi Thunderclap Netherfiend untuk tumbuh menjadi kondisinya? Bertahun-tahun yang lalu di Ichevire Polaris Ice, Thunderclap Netherfiend juga muncul. Namun, kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya demi keselamatan semua orang. Itu ditakdirkan untuk tumbuh sendiri sambil mengalami cobaan, kesulitan, dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Namun, karena pengalaman inilah Thunderclap Netherfiend akan menjadi sangat kuat setelah tumbuh dewasa. Apa yang kamu lihat hari ini hanyalah sebagian dari kemampuan Thunderclap Netherfiend. Dikhawatirkan akan meledak setelah lepas dan itulah mengapa hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Biar saya begini, jika dibiarkan tumbuh dan berkembang sampai 100.000 tahun, itu ledakan habis-habisan akan cukup untuk menghancurkan kota kecil. Tang Wulin menarik napas dingin. Anda mengatakan bahwa Thunderclap Netherfiend memiliki kemampuan tersembunyi lainnya. Menurut legenda, ada dewa peringkat 1 yang disebut Dewa Petir sebelum alam dewa menghilang. Dewa Petir telah jatuh dalam salah satu perang alam dewa dan jatuh ke benua Douluo kami. Tanaman seperti Thunderclap Netherfiend baru muncul setelah kejadian itu. Oleh karena itu, ada pepatah di antara kita tumbuhan bahwa Thunderclap Netherfiend adalah tumbuhan yang memiliki garis keturunan Dewa Petir. Itu perusak sejati dunia tumbuhan. Alasan mengapa ia tidak dapat berkultivasi ke peringkat 100.000 tahun adalah karena ia mungkin benar-benar membangkitkan kembali garis keturunan Dewa Petir setelah ia dibudidayakan ke tingkat itu. Bahkan mungkin bisa terus tumbuh tanpa ancaman dari hukuman ilahi. Plain tidak akan membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu, telah menekan Thunderclap Netherfiend selama ini. Mereka tidak diizinkan untuk hidup lebih dari 50.000 tahun. Itulah mengapa saya percaya bahwa jika Anda dapat membantunya mencapai peringkat 100.000 tahun, itu pasti akan memberi Anda kejutan yang luar biasa. Andalah satu-satunya orang yang disukai oleh Plain dan Anda mewakili keinginan Plain tersebut. Kamu satu-satunya yang bisa membantunya. Mata Tang Wulin menunjukkan pencerahan tiba-tiba. Jadi begitulah. Bagaimana sekarang? Bahkan jika kontraknya sendiri bermasalah, aku yakin menghancurkannya juga akan merugikannya, kan? Damas Tulip mengangguk. Dengan kekuatan hidup Nature S Child, Anda telah melindungi asalnya. Kita harus membiarkannya perlahan pulih setelah ini. Lagi pula, Anda masih jauh dari budidaya hingga 9 cincin. Saat Anda berada di peringkat judul Douluo, itu harus dapat mulai bergabung dengan Anda. Adapun peningkatan dalam basis kultivasi, selama mengikuti Anda, kami makhluk jiwa tipe tumbuhan dapat terus meningkatkan energi asal kami. Rekan-rekanmu sudah hampir mencapai peringkat 8 cincin. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi yang lain tidak benar-benar ingin meninggalkan Anda. Mereka ingin tetap di sisimu setiap saat. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Mereka akan tetap diberi makan bahkan jika mereka bersama teman saya. Kemampuan My Nature S Child adalah berkat Life Seed. Di masa depan, kami akan membangun kembali Akademi Shrek tempat benih kehidupan ditanam. Ketika saat itu tiba, saya percaya bahwa inti kehidupan seluruh benua akan ada di sana. Jadi, beritahu yang lain untuk rileks. Saya pasti akan memberi mereka lingkungan terbaik untuk bertahan hidup di masa depan.
Ya, kami tahu itu. Kami juga akan membantu Anda dalam mewujudkan mimpi ini, tuanku. Namun, bahkan setelah sekian lama kami belum menemukan kekuatan hidup yang sangat cocok dengan benih kehidupan. Tanpa daya hidup yang cukup, pertumbuhannya akan sangat terpengaruh. Tuanku, saya pikir Anda harus lebih memperhatikan ini. Solen 3 chapter 1339. Chapter 1339, Kesempatan dalam Kehidupan Kekal. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kekuatan hidup yang dibutuhkan oleh Life Seed benar-benar masalah yang sulit. Tang Wulin belum menemukan kekuatan hidup yang padat sampai sekarang. Di sisi lain, kekuatan kehidupan biasa terlalu lemah untuk benih kehidupan. Tang Wulin memikirkannya dan berkata, apakah Thunderclap Netherfin baik-baik saja? Apakah itu membutuhkan bantuan saya? Tidak apa-apa. Berada di dalam tubuh Anda adalah bantuan terbesar untuk itu. Sekarang setelah saya membawanya, yang harus kita lakukan adalah membiarkannya memulihkan diri di dalam tubuh Anda. Ketika basis kultivasi Anda akhirnya berada di peringkat judul Douluo, Anda harus menandatangani kontrak dengannya. Sebenarnya kualitas tubuh Zhang Ge yang masih belum memuaskan. Jika itu tetap bersama Anda, itu akan dapat melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar. Juga, jiwa bela diri Anda adalah Kaisar Blue Silver. The Thunderclap Netherfin adalah jiwa roh yang paling cocok untuk Anda. Saat bergabung dengan Kaisar Blue Silver Anda akan mengalami beberapa perubahan. Menjadi anak alam dengan kekuatan hidup yang luar biasa, Anda pasti bisa membantu Thunderclap Netherfin mencapai basis budidaya 100.000 tahun. Lebih penting lagi, kami melihat peningkatan kesempatan untuk kehidupan kekal di tubuh Anda. Saya tidak memberitahu yang lain karena takut mereka tidak akan meninggalkan Anda. Namun, tubuhmu tidak akan mampu menahan begitu banyak makhluk jiwa. Mendesah. Thunderclap Netherfin tampak seperti pohon anggur seperti namanya. Meskipun berbeda dari Blue Silver Grass, mereka masih merupakan makhluk jiwa tipe tumbuhan. Mereka juga memiliki ciri-ciri yang sama. Ketika dia memikirkan tentang 3 keterampilan luar biasa yang ditampilkan oleh Thunderclap Netherfin hari ini, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jika basis kultivasinya dinaikkan menjadi 100.000 tahun, dan bertindak sembrono dalam serangannya, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Garis keturunan Raja Naga Emasnya adalah serangan kekerasan itu sendiri. Jika dia memiliki atribut kekerasan lain, maka energi ledakannya pasti akan mengejutkan seluruh ranah Master Jiwa. Dia memperhitungkan bahwa Hellflame Douluo pasti sangat menyesal sehingga ususnya menjadi hijau. Dia benar-benar melempar Hellfey setelah kapak. Tidak hanya dia dikalahkan, dia juga kehilangan jiwa roh pentingnya. Itu adalah pukulan nyata bagi basis kultivasinya. Dia yakin bahwa tanpa Thunderclap Netherfin, dia tidak bisa lagi menjadi judul Douluo. Thunderclap Netherfin telah memberinya hasil tanpa usaha ekstra dari pihaknya. Sudah lama sekali sejak Tang Wulin menggunakan jiwa roh untuk membantunya bertarung. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia lebih suka menggunakan kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan jiwa rohnya terlalu banyak, dia akan bergantung pada mereka. Itulah mengapa dia jarang melepaskannya. Untuk jiwa rohnya, tinggal di dalam tubuhnya juga baik untuk kultivasi mereka sendiri karena mereka terus diberi makan. Ketika Tuan Naga muncul hari ini, bahkan Tang Wulin pun terkejut. Ketinggiannya yang ratusan meter membuatnya terlihat seperti gunung yang sebenarnya. Kekuatan penghancurnya meningkat dari hari ke hari. Tang Wulin bisa merasakan Tuan Naga hanya selangkah lagi untuk menjadi naga sungguhan. Terobosan akan membawa beberapa perubahan substansial. Mungkin basis budidaya 100.000 tahun yang dicari oleh Thunderclap Netherfin. Setelah diberi makan oleh kekuatan hidup di dalam tubuhnya, Naga Tuan sudah mendapatkan potensi untuk menembus peringkat 100.000 tahun. Jika terobosan itu berhasil, semuanya akan berbeda. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya ketika saatnya tiba. Tingginya sudah 100 meter sekarang. Bukankah itu lebih menakutkan? Dia merasa geli hanya dengan memikirkannya. Setelah membiarkan pikirannya menjadi liar untuk sesaat, Tang Wulin menenangkan pikirannya dan secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Pertempuran 5 dewa tidak menghabiskan banyak energinya. Sebaliknya, itu melelahkan semangatnya. Dia melawan lawan yang sangat kuat di setiap pertempuran, dan kekuatannya tidak pada level di mana dia setara dengan lawannya. Dia menang karena dia mengandalkan kemampuan gabungannya, dan lawannya tidak memahaminya. Dia telah memeras otaknya dengan pasti. Dia masih punya 3 pertandingan lagi. Pertandingan berikutnya akan semakin sulit.
Pertandingan besok akan menjadi pertandingan ketiga dari pertempuran 5 dewa, pertempuran keterampilan jiwa. Pertempuran keterampilan jiwa sebenarnya yang paling tradisional dari semua pertempuran master jiwa. Tidak ada baju besi perang atau senjata yang diizinkan selain penggunaan jiwa bela diri. Jika tidak ada batasan lain. Tanpa ragu, itu akan menjadi pertandingan tersulit yang harus dihadapi Tang Wulin sejak pertempuran 5 dewa dimulai. Dalam hal kesulitan, ini adalah yang kedua setelah pertempuran terakhir, pertempuran baju besi. Lawannya adalah Hyper Douluo, yang kekuatannya kemungkinan besar akan sekuat Zhang Geyang hari ini. Tidak mudah bagi Tang Wulin untuk menang dalam menghadapi kekuatan absolut. Namun, semakin banyak pengalaman yang dia miliki dengan pertempuran seperti itu, semakin dia akan meningkat. Makanya, dia harus menghadapi mereka dengan serius. Bahkan jika dia kalah, itu akan menjadi kehormatan. Ledakan. Meja kayu solid segera berubah menjadi bubuk halus. Di bawah nyala api biru tua, tidak ada satupun meja yang tersisa. Fitur wajah Zhang Geyang tampak terdistorsi. Hellflame Douluo tidak sekeras dia hari ini untuk waktu yang lama. Ketika dia menerima undangan Enci, dia langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia diberi kesempatan untuk mengalahkan Master Sekte Tang Sekte yang baru diangkat sambil mewakili pagoda jiwa. Apakah ada yang lebih memuaskan dari ini? Namun, dia tidak pernah mengira akan kalah hari ini, dan kalah sepenuhnya. Bahkan jiwa rohnya diambil oleh lawannya. Dia masih bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah dalam persaingan. Paling-paling, itu masalah harga diri. Pada usia dan basis kultivasinya, dia tidak lagi menganggap hal-hal itu penting. Yang lebih dia pedulikan adalah basis kultivasinya sendiri. Dia sudah mencapai peringkat 98 untuk waktu yang lama sekarang. Menjadi batas Douluo adalah tujuan hidupnya. Hanya dengan menjadi limit Douluo dia bisa bebas dari keterbatasan fisiknya dan hidup selamanya. Belakangan ini, dia mulai merasa seperti itu. Jika dia terus melakukannya, dia mungkin hanya bisa mengandalkan peningkatan Safir Phoenix-nya untuk mencapai ambang itu. Namun, pada saat ini, Thundercelap Netherfin telah membelot dan benar-benar merampas aspirasinya. Tanpa jiwa rohnya, 3 keterampilan jiwa lainnya dan kekuatan keseluruhan telah melemah. Dia tidak akan pernah bisa menebusnya. Tidak mungkin lagi baginya untuk menjadi limit Douluo. Ketika dia merenungkannya, Zhang Geyang merasa seolah-olah ada ribuan semut yang menggerogoti hatinya. Itu menyakitkan. Sebuah tujuan yang dia kejar sepanjang hidupnya. Tepat ketika itu dalam jangkauan, itu tiba-tiba direnggut. Itu adalah rasa malu yang membara, dendam yang tidak bisa didamaikan. Tang Wulin, dia praktis memeras kata-kata dari sela-sela giginya. Zhang Geyang mengertakkan gigi. Kebencian di matanya berubah menjadi neraka yang berapi-api di neraka. Master Pagoda, spiriter yang terhormat ada di sini, seorang bawahan pagoda roh yang gemetar melapor ke Zhang Geyang dari luar ruangan. Spiriter, ketika dia mendengar kata itu, Zhang Geyang menjadi lembut. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Spiriter memiliki status khusus. Sebelum dia tiba, Zhang Geyang telah menerima panggilan jiwa dari Qiangu Dongfeng. Dia telah diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Dikatakan bahwa Spiriter telah berkontribusi banyak pada pagoda roh. Zhang Geyang tidak sepenuhnya yakin apa kontribusi itu. Itu sangat rahasia di pagoda jiwa. Namun, Zhang Geyang tahu bahwa roh itu adalah calon menantu perempuan Qiangu Dongfeng. Dia akan memiliki kekuatan besar di klan Qiangu. Dia tahu bahwa dia akan datang ke kota Bintang Luo di hari-hari mendatang. Namun, dia tidak menyangka dia akan datang secepat itu. Bawa dia ke ruang pertemuan, kata Zhang Geyang dengan ekspresi suram. Ya, Master Pagoda. Ketika Zhang Geyang bertemu dengan spiriter terkenal dari pagoda jiwa, dia sangat terkejut. Tidak heran Qiangu Dongfeng lebih memilihnya untuk menjadi cucunya. Gadis ini sangat cantik. Jika dia beberapa dekade lebih muda, dia akan tertarik padanya juga. Juga, Zhang Geyang dengan jelas merasakan magnet samar di sekitar gadis muda bermata ungu dan berambut perak ini. Itu pasti disebabkan oleh beberapa gelombang kejut elemen yang padat. Soul Land 3 Chapter 1340. Chapter 1340, Gu Yuena ada di sini. Dia berusia paling banyak 20-an. Dia seharusnya sekitar usia itu, dia memperhitungkan. Dia terkejut dengan basis kultivasinya. Itu kasus yang langka. Master Pagoda Zhang, Gu Yuena membungkuk sedikit dan memberi hormat pada Zhang Geyang.
Di Pagoda Jiwa, orang yang memiliki posisi tertinggi adalah Master Pagoda, 2 Wakil Master Pagoda, dan 4 Spiriter Agung. Saat ini, Gu Yuena adalah pejabat tinggi di Pagoda Roh. Namun, dalam hal hierarki, dia masih memiliki peringkat yang lebih rendah dari Zhang Geyang. Zhang Geyang tersenyum. Tidak perlu terlalu sopan, semangat. Pasti perjalanan yang panjang. Aku ingin tahu instruksi apa yang diberikan Master Pagoda untukku kali ini. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya instruksi untukmu. Hanya saja aku belum pernah ke Dou Spirit dan Star Luo Empires. Sudah menjadi kebiasaan bahwa saya melakukan panggilan kehormatan setelah saya menjadi seorang roh. Zhang Geyang tahu bahwa yang disebut panggilan kehormatan ini sebenarnya adalah bentuk inspeksi. Markas besar secara berkala akan mengirim beberapa personel untuk diperiksa. Tidak ada keraguan bahwa gadis muda ini ada di sini untuk pemeriksaan dan juga untuk mendapatkan pengalaman. Sangat mungkin dia akan dipromosikan di masa depan. Dengan reputasi Qiangu Dongfeng, dia memperhitungkan bahwa Qiangu Dongfeng akan tetap menjadi Master Pagoda sampai kematiannya. Dalam hal ini, posisi yang kemungkinan besar akan diambil adalah Leng Yaozu. Saya mendengar Anda adalah murid Pagoda Master Leng, kata Zhang Geyang. Ya. Terima kasih atas ajaran guru saya yang terkasih. Dia telah menjadikanku seperti sekarang ini, jawab Gu Yuena datar. Pada saat yang sama, dia menilai Zhang Geyang di hadapannya. Meskipun Zhang Geyang telah menyembunyikan dirinya dengan baik, dia dapat merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa Master Pagoda memiliki aura kekerasan tentang dirinya saat ini. Pertempuran 5 Dewa, ya. Gu Yuena telah mendengar tentang pertempuran 5 Dewa tak lama setelah kedatangannya di Kekaisaran Bintang Luo. Dia tidak berharap Tang Wulin mengumumkan identitasnya di Kekaisaran Bintang Luo. Itu tidak seperti dia. Dia pasti telah diatur oleh Kekaisaran Bintang Luo. Namun, tekanan dari pertempuran 5 Dewa benar-benar luar biasa. Namun demikian, tidak salah lagi dia melakukan upaya seperti itu, selalu pergi ke tempat masalahnya dan tidak tahu apa artinya tidak mungkin. Dalam perjalanan ke kota Bintang Luo, dia telah menonton pertandingan antara Zhang Geyang dan Tang Wulin di televisi jiwa di dalam mobil. 2 kemenangan beruntun. 2 kemenangan berturut-turut dalam pertempuran 5 Dewa. Dia telah berkembang sekali lagi. Tingkat di mana kekuatannya meningkat telah melebihi harapannya. Dia benar-benar berbeda sekarang. Gu Yuena merasa nyaman dengan semua ini, tapi dia juga merasakan sedikit kepahitan. Semakin kuat dia, semakin tinggi kemungkinan dia akan menjadi musuhnya. Saat ini, dia mengendalikan tubuhnya sendiri. Jika Gu Yue terbangun, dengan tanggung jawab berat yang harus dia pikul, dapatkah dia tetap acuh tak acuh? Kakak, kamu harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Anda setidaknya harus bisa melindungi diri Anda sendiri di masa depan. Spiriter, kamu menyebutkan bahwa kamu sedang menuju ke Kekaisaran Roh Dou juga. Saya yakin Anda sudah pernah ke sana. Zhang Geyang tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya pada Gu Yuena. Gu Yuena mengangguk. Ya, saya pernah ke sana. Tapi saya tidak berharap Sekte Tang menyatakan perang terhadap kami. Ketika saya tiba, pertempuran sudah berakhir. Situasinya tidak optimis. Pagoda Roh saat ini berada di bawah banyak tekanan di Kekaisaran Roh Dou. Banyak muridnya yang gerakannya dibatasi. Itu sebabnya perjalanan saya ke sini ditunda. Zhang Geyang mendengus. Berani-beraninya negara lemah seperti itu melawan Pagoda Roh kita. Kita akan lihat betapa beraninya mereka saat tentara federal datang. Kerajaan Dou Spirit dan Bintang Luo seharusnya sudah lama dimusnahkan. Di federasi, pagoda jiwa seperti matahari di siang hari. Jika Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Dou dihancurkan oleh federasi, pagoda roh pasti akan menjadi dermawan. Kamu benar, Master Pagoda Zhang. Gu Yuena ikut bermain. Zhang Geyang saat ini sedang dalam mood yang buruk. Jadi, dia tidak berniat melakukan percakapan panjang dengan Gu Yuena. Spiriter, kamu pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Mengapa Anda tidak beristirahat sebentar? Aku akan menyiapkan pesta untukmu nanti malam. Baik, terima kasih atas keramahan Anda, Master Pagoda Zhang. Gu Yuena berdiri tepat waktu. Setelah dia memberi hormat kepada Zhang Geyang, dia pergi dan dikawal oleh seorang staf. Saat dia menyaksikan kepergiannya, Zhang Geyang menemukan pemandangan itu familiar. Itu adalah perasaan yang hampir tidak bisa dia jelaskan. Ada suasana tertentu dalam dirinya yang tampaknya tidak asing bagi wakil Master Pagoda Jiwa. 2 kemenangan beruntun. Sekte Master Tang sangat kuat. Dia memiliki 2 kemenangan berturut-turut dalam pertempuran 5 Dewa. Jiwa rohnya sangat kuat.
Saya suka pertandingan pertama dengan naga emas. Sangat keren. Aku belum pernah melihat naga seperti itu sebelumnya. Ia memiliki 2 tanduk dan 5 cakar. Itu benar-benar tertutup sisik emas yang cemerlang. Meskipun tidak memiliki sayap, ia terbang sangat cepat. Bahkan Hellflame Beast tidak bisa menahan serangannya. Saya lebih menyukai pria besar pada akhirnya. Betapa perkasa dan kuatnya itu. Saya rasa tingginya 100 meter. Saya mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal lain, tetapi dalam hal ukuran, saya tidak berpikir ada jiwa roh lain yang dapat membandingkannya. Tes, apa yang kamu tahu? Yang paling kuat adalah jiwa roh humanoid itu. Hanya binatang besar yang bisa muncul dalam bentuk manusia. Apakah Anda tidak melihat cincin jiwa oranye emas di sekte Tuan Tang? Mungkin berasal dari jiwa roh ini. Meskipun sepertinya tidak terlibat langsung dalam pertempuran, saya curiga hasil dari pertempuran itu tergantung padanya. Saya pikir itu adalah salah satu yang menundukkan Thundercelap Netherfin. Haha, ngomong-ngomong, Thundercelap Netherfin itu benar-benar sesuatu. Meskipun itu adalah jiwa roh pagoda Master Zhang, ia membelot selama pertempuran jiwa roh. Begitulah cara Anda bisa langsung unggul. Dia pasti sangat tertekan sekarang. Ya, seseorang memberitahuku sejauh mana penderitaan pagoda Master Zhang. Kalian benar-benar tidak manusiawi. Saat ini, pagoda Master Zhang berada dalam situasi yang cukup buruk. Tidakkah kamu melihatnya marah karena malu dan berbalik menyerang Master Sekte Tang meskipun itu melanggar aturan? Sial baginya, Master Sekte Tang membalas. Nah, itulah kekuatan. Master Sekte Tang benar-benar luar biasa. Kekuatan atau apapun itu tidak penting. Namun, menjadi tampan itu. Ketampanan Master Sekte Tang tidak ada bandingannya, sehingga dia mengejutkan langit dan bumi. Saya ingin melahirkan anaknya. Kamu tergila-gila padanya. Saya hanya berharap untuk romansa dengan Master Sekte Tang. Kamu bercanda siapa? Maksudmu perselingkuhan liar, kan? Berbagai rumor beredar di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Semua jenis informasi tentang Tang Wulin tersebar di sekitar keriuhan. Misalnya, ketika dia melangkah ke Kolisem, ungkapan rasa syukurnya membuat semua yang mendengarnya merasa jiwanya dibersihkan. Sejak itu telah dibumbui untuk memiliki efek penyembuhan 1000 penyakit. Citra yang luar biasa, latar belakang yang kuat, dan kekuatan yang luar biasa telah mengubahnya menjadi selebriti dalam beberapa hari di Kekaisaran Bintang Luo. Secara alami, orang-orang mendambakan setelah pertandingan ketiga mendatang. Penjual tiket tidak resmi sudah tidak ada lagi. Tiket untuk pertandingan terakhir pertempuran 5 dewa tidak lagi tersedia. Bahkan para bangsawan dan pejabat tinggi menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan tiket. Di pasar gelap, satu tiket dijual 100 kali lipat harga awalnya. Terbukti, atraksi Battle of Five Gods tersebar luas. Saat ini, Tang Wulin tidak tampak seperti Master Jiwa. Dia lebih dari seorang bintang yang popularitasnya terus meningkat. Dia tidak bisa dibandingkan. Banyak yang berharap waktu berlalu dengan cepat. Dengan cara ini, mereka bisa menonton pertandingan yang akan datang lebih cepat. Chapter ketiga adalah pertempuran keterampilan jiwa, atau mungkin pertempuran Master Jiwa. Ini akan menjadi pertarungan tradisional antara Master Jiwa. Warga berspekulasi siapa yang akan menjadi perwakilan Kekaisaran Bintang Luo. Kedua ahli Huang Zhengyang dan Zhang Geyang sudah kalah. Oleh karena itu, kumpulan kandidat yang akan muncul dalam pertarungan Master Jiwa memang kecil. Tidak ada pertanyaan bahwa kandidat setidaknya harus memiliki basis budidaya Hyper Luo. Selain itu, keterampilan jiwanya harus unik dan kuat. Tak perlu dikatakan, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin.